Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun untuk warga Jawa Barat, khususnya desa Sayati. Perjalanan panjang kami kalau tidak diimplementasikan ya kayaknya bukan menjadi satu keniscayaan bahwa rumah YouTube Indonesia itu menjadi program yang harus kita perjuangkan dan kita implementasikan. Salam hangat, salam kenal. Saya Bagus Mulyadi, masih saudara satu tanah air dengan Kang Deddy. Pada hari ini saya mewakili puluhan dari ilmuwan-ilmuwan dari Inggris Raya, dari Australia, dari Indonesia, dan beberapa dari Tanah Sunda itu sendiri untuk menyerahkan sebuah proyek ambisius 3 jilid ensiklopedia Ki Sunda. Dan pada hari ini, terima kasih. Dan pada hari ini kita bukan hanya akan menyaksikan penyerahan buku, kita akan menyaksikan pengembalian martabat dari orang-orang Sunda. Dan buku ini setidaknya bukan hanya kompilasi dari catatan sejarah, adat istiadat, nama gunung, nama sungai, nama jalan, tapi cara pandang orang Sunda akan dunia. Kita bicara tentang ilmu bumi, kita bicara tentang jurisprudensi, kita bicara tentang matematik, kita bicara tentang seni perang, kita bicara tentang kesehatan, botani, dan lain sebagainya. Dan ini adalah proyek yang ambisius, dan bagi saya untuk terlibat dalam proyek ini, walaupun saya seorang ilmuwan ilmu pasti, itu sangat-sangat terhormat. Bapak Ibu, dalam karir akademik saya yang belum panjang, saya pernah berkarir di Prancis, di Taiwan, di London, di Nottingham, dan saya tidak pernah dapati satupun bangsa atau kultur yang bisa maju dalam segi ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa memiliki memori kolektif akan kejayaan leluhurnya. Dan ketika kita bicara tentang Sunda, kita perlu bertanya, apakah kita melihatnya sebagai contoh cara pikir leluhur yang bermartabat. Saya berikan contoh. Pada satu hari saya berjalan di lorong sebuah institusi ternama di Inggris, di Imperial College in London, di Royal School of Mines di bidang ilmu bumi, di mana saya berkarir untuk 3 tahun di situ. Dan saya dapati banyak sekali sampel batu-batuan, persamaan matematik, persamaan chemistry, yang mempelajari sampel-sampel, dan beberapa banyak dari antaranya itu dari Nusantara. Tapi kita tidak pernah mendapati teori dari Nusantara. Kita bicara tentang hukum, kita bicara tentang hukum positif, kita bicara tentang common law, civil law, natural law, tapi kita tidak pernah berbicara tentang hukum dari Nusantara. Kita bicara tentang planologi, arsitektur, tata kota, kita masuk ke ruang-ruang departemen fakultas di universitas-universitas Indonesia, kita tidak pernah mendapati teori dari Nusantara. Poinnya ada di situ. Well, ketika saya membaca Warugan Lemah, ilmu tentang tanah, hanya 3 lembar, di situ disebutkan bahwa kalau orang Sunda mau membangun bangunan, tanah di depannya landai ke utara, selatan, barat, atau timur, itu punya implikasi yang berbeda. Kalau ke utara disebut Talaga Hangsa katanya, kalau ke selatan disebut Ambek Petaka, artinya berbahaya. Masih boleh dibangun tapi harus berhati-hati. Terdengar seperti mitos dan tidak bisa dianggap serius. Tahun 2019 di Geoscience Letters, Michigan University Scientists membuktikan bahwa di Tanah Bogor ketika vulnerabilitas akan gempa bumi itu diukur dengan metode ilmiah yang modern, ditemukan tepat seperti yang diprediksi oleh orang Sunda zaman kuno, jauh sebelum ilmu modern, Francis Bacon dan lain sebagainya itu hadir. Dan kita bicara tentang hukum positif. Saya di Inggris punya tradisi hukum common law, dan kita mewarisi hukum dari Belanda dan dari Prancis di Sanghyang Siksa Kandang Karsian.
Sudah disebutkan ada 7 layer proto-jurisprudence di situ. Bagaimanakah orang Sunda menyelesaikan permasalahan sengketa? Apakah harus bersandar kepada hukum tertulis? Apakah prasasti? Apakah kepada guru-guru? Apakah kepada konsultasi publik? Atau kepada wicara yang dalam bahasa Sanskrit artinya berpikir? Ternyata orang Sunda sudah memiliki pemahaman seperti itu. Di dalam Bujaga Manik kita temui sebuah epoh perjalanan seorang bangsawan Sunda yang melakukan asketikisme. Dalam perjalanannya sampai ke Bali, dia menamai 450 tempat, 90 gunung dan puluhan sungai. Itu taksonomi. Tapi kita tidak pernah anggap serius. Bapak Ibu yang saya kasihi, tidak ada satupun kultur di dunia ini yang bisa maju tanpa menyadari ilmu dari leluhurnya. Orang Inggris tahu siapa leluhurnya, Isaac Newton, Francis Bacon, David Hume. Orang India tahu, dan dia bahkan klaim bahwa matematik itu berasal dari India. Sebelum orang Arab menemukan Arabic numerals, itu dari kami, klaim mereka. Orang Cina pun demikian. Dan dia mengkultivasi ilmu botani dari Cina sampai dapat Nobel Prize, Profesor Tu Youyou. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan sebuah proyek pertama kali di mana orang Sunda itu akan memperkenalkan karya pemikirannya kepada dunia. Ensiklopedia Ki Sunda ini akan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan akan didiseminasikan di seluruh dunia, bermula dari Inggris. Bapak Ibu, sebelum menutup, saya ingin mengaturkan terima kasih kepada Pemprov Jabar, kepada Pak Gubernur. Terus aja Pak ya. Bisa 1 SKS jadi. Intinya seperti ini. Pembangunan kebudayaan itu bukan hanya terukur dari jalanan, dari sistem hukum, dari bangunan, tapi dari pola pikir, dari mitos bahkan, dari nilai, dari martabat. Dunia sekarang sedang mencari permasalahan eksistensial. Kita berbagi satu planet yang sama, dan perubahan iklim itu mempengaruhi bukan hanya orang Indonesia, tapi orang dimanapun mereka berada. Dalam kesempatan pada hari ini, saya mau menyampaikan bahwa etik terhadap lingkungan itu sebuah poin yang membuat orang garuk-garuk kepala. Karena dalam sistem pemikiran dari Barat, alam itu memiliki letak yang aneh di dalam antropologi. Alam memiliki hak semata-mata karena dia memiliki guna bagi manusia. Itu adalah paham dari luar negeri. Tapi orang Sunda tidak berpikir demikian. Manusia adalah mikrokosme dari alam itu sendiri. Kita mungkin anggap remeh hal itu. Dan kita ambil import dari Barat. Etik lingkungan Aldo Leopold, ekofeminisme, dan lain sebagainya. Saya pikir ini saatnya kita bicara kepada dunia. Kita beritahu mereka bagaimana caranya membalik tanah, memeluk matahari, bersahabat dengan lemah dan cai, seperti itu. Tidak ada yang lebih membanggakan bagi seorang ilmuwan Indonesia yang jumlahnya belum terlalu banyak di luar negeri untuk melihat bahwa dari negaranya hadir ilmu pengetahuan yang baru. Bahwa satu hari nanti kita akan menyambut mereka bukan sebagai impor ilmu pengetahuan, tapi mengundang ilmuwan-ilmuwan dari Amerika, Inggris, Australia, Cina, India untuk datang kemari untuk belajar, untuk mencari jawaban dan mendapatkannya. Terima kasih untuk memberikan kesempatan pada kami untuk ambil bagian. Ini hanya langkah kecil dari proyek pembebasan pembelengguan alam pikiran. Itulah penjajahan yang sebenarnya. Terima kasih. Sekali lagi berikan apresiasi sedikit. Kita kehadiran ibu bangsa yang datangnya lebih dulu berbuka di sini, dan salah satu putranya dari Majapahit malam hari ini disewa oleh Pajajaran untuk main. Ibu Dr. Sinta Nuriyah Wahid. Hatur nuhun para bupati, para ketua DPRD provinsi, kabupaten, kota, para kajari, para dandim, para kapolres, kum sadayana tadi wiji-wiji sadaya nu hadir linggih di tempatan.
Da nyarita nage hari jadi Tatar Sunda paling utami simkuring nganuhunkeun ka ibu profesor doktor ieu teh Sunda Nina Lubis. Hatur nuhun parantos nyerat sejarah Tatar Sunda dugi kanangtoskeun hari jadi Tatar Sunda. Mangga nyerat deui buku sing seueur nyerat buku. Ieu mah teu aya kaitan sareng simkuring. Mung namina sami maklum Nabi Mulyadi teh nuju naik daun ayeuna teh. Nuju Termulyadi Indonesia teh. Profesor Dr. Bagus Mulyadi pengajar di Nottingham University. Hatur nuhun. Ya kayak bade nyariosna 2 bab. Hiji nyarios ku Sunda heula satus kitu diterjemahkeun tinu kerangka bahasa Indonesia. Simkuring tadi nyarios yen Sunda teh sanes watak etnis, sanes watak geografis. Tapi Sunda teh watak ideologis, watak filosofis, watak historis, watak sosiologis. Apa maksudnya? Kalau kita bicara kesundaan itu bergelut pada etnis, maka kesundaan kita itu hanya akan pada wilayah kenangan masa lalu, membuat reunian dalam setiap bulan. Kalau hanya reunian, maka tidak akan bisa membangun kerangka berpikir Sunda universal yang memberikan kontribusi bagi pengetahuan, bagi peradaban, sejarah kemanusiaan. Maka saya sejak awal, bukan hari ini, tapi sejak saya menjadi wakil bupati pada usia 30 tahun 2003, itu memiliki pandangan bahwa Sunda itu watak ideologis. Karena watak ideologis, maka ada 3 hal dalam kerangka berpikir ideologis Sunda itu. 1, alam bihari, 2, alam kiwari, 3, alam poe isuk. Alam bihari artinya dalam kerangka berpikir kaum filsafat barat disebutnya alam ide, alam gagasan, alam pikiran. Karena alam ide, alam gagasan, alam pikiran, maka Sunda itu adalah nilai ide, nilai gagasan, nilai pikiran. Kemudian akan menjadi wujud, menjadi watak kebudayaan setelah dia masuk dalam ruang dan waktu. Maka hampir seluruh perspektif tradisi raja-raja Nusantara pada masa lalu pasti falsafahnya adalah tritangtu dan papat. Maka ketika masuk ke alam dunia, maka dia masuk dalam hukumnya yang disebut dalam Sunda itu papat kalima pancer. Papat kalima pancer adalah kerangka berpikir teologis yang melahirkan kerangka hidup yang ekologis. Selama ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan berpikir teologis, berpikir ketuhanan seolah-olah tidak memiliki relevansi dengan ekologis, dengan alam semesta. Saya ucap terima kasih pada juga pengusaha Jabar Pak Haji Mahfud, terima kasih atas kehadirannya. Nah, dengan alam semesta, sehingga saya melihat pembangunan yang dilakukan pasca Pajajaran bubar digantikan dengan para bupati yang ada di wilayah-wilayah itu mulai terpisah antara berpikir ideologis, kemudian dan dengan berpikir teologis dan berpikir ekologis itu mulai terpisah. Pakaiannya sudah mulai terpisah, bahasanya sudah mulai terpisah. Dari cara berpakaian, berpakaiannya pun sudah bergeser. Pakaiannya tidak mencerminkan lingkungan. Di daerah panas, bajunya masih tebal.
Kemudian bahasanya pun berubah menjadi bertingkat yang disebut dengan ada undak usuk basa, kaseluruhan kasana pun bahasa untuk kepemimpinan, bahasa untuk ke orang tua, bahasa untuk yang lebih rendah. Padahal Sunda sejak awal mengajarkan tentang sosiologis yang mengajarkan kesetaraan dengan prinsip ibu kota. Nama kerajaannya Sunda, ibu kotanya Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran mengajarkan dua hal. Satu, konsistensi karena dia Pakuan. Dua, kemudian sosialnya sangat ploretal ke sampingnya, jadi sangat sosialis. Sebenarnya dari sisi kajiannya di Sunda itu kalau mau konsisten pada ajaran tidak diakui hak kepemilikan personal dalam kaidah perdatanya. Yang ada adalah hak yang bersifat komunal. Manusia itu hanya memegang titipan. Haknya adalah hak pengelolaan, bukan hak kepemilikan. Itu. Sehingga konsepsi dasarnya hari ini masih ada, yaitu kampung adat. Kampung adat mengajarkan kesetaraan, mengajarkan visi pembangunan manusia dengan lingkungannya harus menjadi satu kesatuan dengan 4 prinsip, 4 kalimat tunggal, yaitu manusia bersenyawa dengan tanahnya, gambarnya atau warnanya hitam, manusia bersenyawa dengan airnya, warnanya putih, manusia bersenyawa dengan udaranya, warnanya kuning, manusia bersenyawa dengan panas mataharinya, warnanya merah. Di Bali sama, di Bali agak apalagi, di kita diajarkan itu. Sehingga manusia yang manunggal dalam sisi teologis di mana dia mengalami persenyawaan dengan semestanya, maka dalam kaidah Sunda orang yang sudah mengalami persenyawaan, kalimat persenyawaan, penyatuan dengan Tuhan, itu di Sunda itu disebutnya manunggal. Kenapa manunggal? Manunggal itu sebenarnya menunggalkan yang jamak dan menjamakan yang tunggal. Karena itu manunggal, maka dia tidak bisa dipisahkan satu kesatuan. Maka kalimat tauhidnya semuanya adalah tunggal. Karena tunggal tidak ada lagi pemisahan, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi ruang dan waktu. Maka kalimatnya disatukan itu dalam prinsip nasionalismenya, yaitu sarendek, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Manusia dan alamnya menjadi satu kesatuan yang tunggal. Maka di mana dia berasal dan dia kembali, dan itu nasionalisme yang utuh. Karena dia sudah menjadi manusia tunggal, maka dia akan merasa meriang badannya ketika alamnya diganggu. Ketika ada sikap yang berlebihan terhadap alam, ketika ada sikap eksploitasi terhadap alam, maka dia badannya akan merasa sakit dan tersakiti karena dia dan alam satu kesatuan. Ada perspektif Pak Profesor Bagus Mulyadi yang aneh yang kita dapati karena pikirannya diambil dari pikiran barat yang eksploitatif. Kita ini meninggali bumi yang orang Sunda menyebutnya Sunan Ambu, ibu kandung, dan tempat dia dilahirkan, tempat dia dibesarkan. Tapi kita, konsep pembangunan kita tuh menyakiti pada ibu kita sendiri, eksploitatif. Sebuah kebijakan yang tanpa batas, tindakan-tindakan eksploitatif, dan kita melupakan bahwa ada kutukan ibu. Karena ada kutukan ibu, kata orang Sunda, orang yang dikutuk sama ibunya, kaluhur tesirungan, kahandap teakaran. Artinya, secara ekonomi, uangnya didapat, pendapatannya meningkat, pajak ke daerahnya meningkat, tetapi dia sudah kena kutukan. Seluruh uang itu berubah menjadi uang panas, uang pertikaian, uang peperangan, tapi kebahagiaannya tidak bisa didapat, baik yang mengeksploitatif maupun yang dieksploitasi. Masyarakatnya menjadi masyarakat miskin.